Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang buku yang saya tulis baru-baru ini ya. Jadi ini sekedar pengantar ya. Pengantar karena ada teman-teman yang belum bawa juga bukunya ya. Dalam proses penulisan buku ini sebetulnya dimulai dari mengisi waktu senggang ya, karena pandemi ya. Jadi saya tidak keluar rumah ya, iseng-iseng nulis buku, dilatar belakangi oleh sebuah buku kecil ya, buku kecil yang udah ada di komputer berbentuk PDF. Jadi saya baca-baca, itu buku klasik. Kitab yang dibuat pada tahun kalau nggak salah tahun 60 pada tahun 62 ya. Jadi buku ini yang judulnya adalah Al-Amsilah At-Tasrifiyah ya. Al-Amsilah At-Tasrifiyah, yaitu mengenai bentuk kata ya, bentuk kata atau ilmu sorof ya, ilmu sorof yang pernah saya pelajari di pesantren dulu ya. Dulu itu waktu setelah saya lulus SD ya, orang tua saya mengirim saya ke pesantren di Tasik gitu. Nah di pesantren itu belajar ilmu sorof, ilmu nahu, belajar al-jurmiyah, al-amsilah at-tasrifiyah, kemudian nahu sorof ya, alfiyah Ibnu Malik ya. Dan di sana saya pesantren selama 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu belajar pesantren ya, belajar kitab kuning kitab kuning. Kemudian dalam awal penyusunan ini saya ingin mendaur ulang buku tersebut supaya bisa dibaca oleh generasi sekarang ya, sebab sepertinya buku itu nggak dibaca lagi ya oleh orang zaman sekarang. Nah, kemudian buku ini disusun dalam beberapa bab ya. Jadi ada babnya, hanya 5 bab ya. Bab pertama pendahuluan. Pendahuluan itu ada masalah-masalah ya dalam pemahaman Quran. Pertama masalah tulisan ya. Memang tulisan Arab ya. Tulisan Arab itu beda dengan tulisan Latin. Jadi saya kemukakan perkembangan dari tulisan Arab Arab Melayu sampai tulisan Latin ya. Saya ingat nenek saya dulu itu kirim surat ke Jakarta, waktu itu orang tua saya di Jakarta pakai tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Sunda. Nah itu waktu itu ya, itu 67 tahun yang lalu atau kira-kira 57 tahun yang lalu waktu saya SD, itu saya suka bolak-balik ke Jakarta dan saya bisa melihat
bahwa nenek saya itu tulisannya Arab, bahasanya Sunda. Nah, jadi pada saat itu tulisan Arab dan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bisa bahasa yang lain, itu masih berlaku. Dan ternyata waktu itu nenek saya dianggap buta huruf ya, karena dia tidak bisa menulis Latin, jadi nggak pernah sekolah. Nah itu ya masalah. Nah dalam tulisan-tulisan Arab, istilahnya Arab pegon ya kalau sekarang, jadi bahasanya bahasa. Jadi itu kemudian beralih menjadi tulisan Latin ya, dalam tulisan Latin. Dalam buku-buku sekarang yang menulis tentang Islam itu ada ungkapan-ungkapan bahasa Arab ya, dan kemudian ditranslate ke dalam tulisan Latin sehingga terjadilah bermacam-macam model tulisan ya, tulisan kan macam-macam, seperti huruf Bandung gitu kan, tulisan Arabnya nggak ada huruf eng gitu kan, pakai ain titik 3 ya, ada macam-macam. Nah, iya. Dan pada saat saya kuliah di Fakultas Sastra UI dulu, itu ada bidang namanya bidang filologi. Filologi itu asal usul bahasa, dan di situ dipelajarilah aksara Arab tapi bahasanya Arab pegon. Gitu. Ya, jadi di situ diperkenalkan itu namanya transliterasi. Ya, sehingga ini berpengaruh pada buku-buku yang beredar sekarang untuk mengucapkan istilah-istilah Arab ya, seperti duhur, wudu, huruf dod ya. Kemudian istilah-istilah itu sehingga bermacam-macam ya. Kata Allah sendiri ada yang tulisan pakai oan Allah gitu, padahal tulisan Allah gitu. Tapi bahasanya Allah. Jadi antara tulisan dan pengucapan itu sering terjadi masalah ya. Mana yang benar gitu. Wudu itu ada DH, duhur itu ada DL, ada Z, ada macam-macam ya. Jadi itu. Kemudian masalah pelafalan ya, pelafalan itu artinya pengucapan juga berbeda-beda ya, pengucapannya Arab tapi tulisannya Latin ya. Kemudian masalah apalagi masalah irama itu. Kemudian masalah fusha dan amiyah, ada bahasa fusha dan amiyah ya. Bahasa fusha itu bahasa Al-Quran. Negara-negara Arab itu yang 20 itu semuanya kalau dia bicara resmi itu bahasanya bahasa Arab Fusha. Tapi pada saat mereka berbicara itu bahasanya macam-macam. Orang Saudi bahasa logatnya beda dengan orang Mesir gitu ya. Jadi beda ya. Nah itu masalah juga ya. Jadi sementara bahasa Quran ini adalah bahasa Fusha. Jadi semua negara Arab bisa mengerti bahasa pada saat menggunakan bahasa Fusha. Dan sekarang Al-Quran itu menjadi rumus untuk pelajaran bahasa, karena bahasanya bahasa resmi ya. Jadi yang dipelajari di universitas itu bahasanya bahasa sama dengan Quran. Dan itu merupakan sarana untuk melestarikan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak akan hilang. Kalau bahasa Ibrani udah hampir hilang, walaupun dulunya dipakai ya oleh orang Yahudi. Tapi bahasa Ibrani itu hanya berlaku pada kelompok Yahudi saja, sehingga udah hilang. Banyak bahasa Arab yang lain tuh yang hilang, yang karena nggak digunakan. Nah, bahasa Arab itu selama ada Al-Quran, selama ada umat Islam tidak akan hilang gitu. Ya. Jadi itu keunggulan ya bahasa. Ada Fusha, ada amiyah. Jadi kalau di sini dijelaskan perbedaan, misalkan di orang Mesir berbicara berbeda dengan orang Saudi, berbeda dengan orang Irak, berbeda dengan orang Libanon dalam bahasa lisan. Tapi pada saat menggunakan bahasa tulis ya sama, karena
mereka memakai bahasa Al-Quran. Jadi orang Arab pun mereka belajar bahasa, tapi bahasanya Al-Quran gitu. Saya waktu di Arab itu begitu mereka ngomong itu nggak ngerti, itu hampir nggak ngerti, karena bahasanya cepet dan bahasanya kayak model Betawi sekarang gitu. Kayak bahasa Betawi dan Indonesia. Yang terakhir di dalam pendahuluan ini masalah perubahan bentuk kata ya, perubahan bentuk kata. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kata yang sebetulnya bisa ditelusuri ya, perubahan bentuk kata. Jadi seperti kodir itu ada kodaro, ada takdir, ada kudroh, ya itu macam-macam ya. Jadi itu juga masalah. Kemudian bab 2 ini tentang bentuk kata kerja ya. Kata kerja itu fiil dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab fiil. Dan ternyata di dalam kamus yang menjadi entry-nya itu adalah fiil ya, kata kerja. Jadi kalau menemukan sebuah kata dicari di kamus, maka di kamus itu adalah kata kerja ya. Seperti nasrun minallahi wa fathun qarib gitu. Nasrun itu pertolongan. Ya, di dalam kamus itu ada nasoro. Wa fathun qarib, fathun cari di ini fataha. Fataha. Ada lagi misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun itu dalam Al-Quran roja'a ya, dalam kamus ya. Jadi semua kata sifat atau kata benda itu bisa dipulangkan kepada kata kerja yang menjadi asal ya, menjadi asal. Sehingga di bab 2 ini merupakan isi ilmu sorofnya itu di bab 2 sebetulnya. Ya, bab 2 dan bab 3 itu ilmu sorof ya. Dan ilmu sorof itu bahasa Arab itu bisa diurai dalam bentuk horizontal maupun vertikal ya. Horizontal itu artinya bisa dibentuk dalam 10 jenis, 10 bentuk ya, 10 bentuk. Nah, dan itu menjadi rumus di dalam kitab-kitab klasik yang dipelajari di pesantren ya. Seperti fataha ya, ada 10. Mulai dari fi'il madhi, fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun, iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. 10. Nah, itu ya. Jadi dari satu kata itu. Nah, untuk ke bawahnya itu secara vertikal itu ditentukan oleh kata ganti, yaitu domir ya. Domir itu ada 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14. Jadi dari satu kata itu ke samping bisa 10, ke bawah bisa 14. Jadi ada 140 ya, perubahan bentuk di dalam kata ya. Kalau sebetulnya semua bahasa seperti itu, hanya dalam bahasa Arab itu lebih teratur. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia misalkan ilmu itu ditambah wan jadi ilmuwan kan? Ditambah ber jadi berilmu kan, apalagi tuh ilmu berilmu. Ya itu bahasa Indonesia tuh perubahannya sedikit. Kan seperti makan ya, makan aja, paling makanan, memakan, dimakan gitu. Paling gitu aja. Nah, mengenai sudah makan, belum makan kan ditambah belum, ditambah sudah. Tapi dalam bahasa Arab itu satu kata itu sendiri berubah, dan perubahan itu akan mengubah makna sekaligus ya gitu kan. Jadi seperti fataha itu kan membuka ya. Membuka itu sudah membuka. Yaftahu itu akan membuka atau sedang membuka. Kalau pembukanya itu fatihun. Nah, fatih itu pembuka. Jadi isim fa'il.
Isim maf'ulnya maftuh. Maftuh itu dibuka. Satu kata doang berarti. Ya, satu kata dikutak-kutik aja berubah gitu. Iftah, bukan? Nah, bisa jadi untuk menyuruh jadi iftah gitu. Iftah. Nah, ke bawahnya itu bisa juga siapa orangnya, subjeknya. Nah, jadi itu permasalahan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tuh banyak unsur tetapi konsisten gitu ya. Pengecualiannya sedikit. Setiap bahasa pasti ada pengecualian. Jadi itu ya bab-bab itu. Bab 3, bab 2, bab 3 ilmu shorof. Nah, di bab 3 itu ada wazan ya. Fa'ala itu sebagai pola asli. Fa'ala, fataha, nasoro, roja'a, doroba. Nah, itu ya. Nah, wazan itu, tapi ada juga yang fa'ula. Fa'ula seperti hasuna. Ya. Kaburo, bukan kabaro. Ya, kaburo maktan indallah antakulum. Hasuna. Nah, hasuna. Ya. Ada juga yang bentuk fa'ila. Fa'ila seperti apa? Apa ya? Nanti ada ya fa'ila, ada fa'ula. Mungkin kita langsung aja ke halaman ya. Nah ya, di halaman 31 ya. Halaman 31 itu kata kerja atau fi'il madi itu bunyinya ada 5. Yang ada 3 dulu. Pertama fa'ala, kedua fa'ila, ketiga fa'ula ya. Nah. Pola 1 itu, nah dari fa'ala itu bisa yaf'ulu. Dari fa'ala itu bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu ya. Nah, seperti taroka ya, kata halaman 32. Taroka itu taroka, qa'ada, kataba, sabata ya. Abada, hadoro, kholada, badala, harosa. Itu fi'il mudhari'nya menjadi yaf'ulu ya. Taroka itu yatruku ya. Rozako, nasoro, dahola, sakata. Ini sekitar berapa nih? 9 kali 4, 36 kata. 36 kata itu polanya adalah fa'ala yaf'ulu gitu ya. Ada lagi yang bentuk fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Di sini juga saya kasih contoh dolama. Dolama yadlimu, bukan yadlumu gitu. Dolama yadlimu kan. Gosala yagsilu ya. Kasaro yaksiru, khotama yakhtimu ya, bukan yakhtumu, bukan yakhtamu ya gitu ya. Gofaro itu fi'il mudhari' yagfiru, bukan yagfuru. Gofaro yagfiru ya. Doroba itu yadribu ya, fi'il mudhari'nya. Begitu juga habato yahbitu, bukan yahbutu. Jalasa yajlisu ya. Jadi nggak boleh jalasa yajlusu gitu, yajlisu. Jadi a itu fi'il mudhari'nya menjadi aiu ya, aiu yajlisu. Nah, pola 2 ini fi'il mudhari' yang sama ya, yaf'ilu. Nah, sobaro yasbiru, bukan yasburu gitu ya. Begitu juga kolaba yaklibu ya. Kemudian akola yakilu. Lakum yakilun, bukan yakulun gitu kan. Yakilun ya. Terus farodo yafridu.
nakaha yankihu, bukan yankuhu, nakaha yankihu. Kemudian khalato yakhlitu, halaka yahliku, halaka rusak, adalah ya'dilu, ya. Qobado yakbidu, sabako yasbiku, malaka yamliku, ya Pak. Oh. Iya, dari fa'ila atau nomor satu, pola satu ya. Fa'ala itu yaf'alu, ada yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Iya, fa'ila. Fa'ila itu yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kemudian fa'ula, fa'ula yaf'ulu saja. Jadi itu seperti itu ya. Contohnya hasiba yahsabu kan, bukan yahsibu. Hasiba itu yahsabu. Ya. Ini pola-pola awal yang rumusnya itu ditentukan oleh kesepakatan mereka. Kita nggak bisa nawar-nawar. Ya. Jadi kita tidak bisa mengubah karena ini merupakan rumus dan rumus itu udah menjadi konvensi mereka ya. Ya. Pola 2 fa'ala yaf'ilu, pola 3 fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu. Itu AA, jamaah yajma'u, bukan yajmu'u atau yajmi'u ya. Jamaah ja'ala tuh yaj'alu ya. Toba ayat koto'a yakto'u ya, tidak ada yakti'u atau yaktu'. Mana'a yamna'u ya, mana'a itu yamna'u. Ini tergantung kalimatnya, tergantung fiilnya. Iya, justru itu di sini fiil itu begitu diubah ke fiil mudhari, maka rumus ini berlaku. Tidak sembarangan gitu. Jadi dan itu udah menjadi tradisi, tidak bisa diubah ke dalam yang lain-lain gitu. Pola 3 itu fa'ila yaf'alu, marido ya, sami'a kan nggak ada sama'a, sami Allahu liman hamidah, sami'a kan dia nggak ada sama'a gitu, karena dari sana udah sami'a, sami Allahu liman, tapi begitu fi'il mudhari dia yasma'u, bukan yasmu'u atau yasmi'u. Nah itu udah harus begitu. Karena kata fiil ini awalnya ya udah, memang polanya pola fa'ila, sami'a. Hamida. Nah di sini hamida, bukan hamada kan? Tapi begitu dia menjadi mudhari yahmadu, bukan yahmidu. Nah, gitu ya. Fariha bukan faroha, fariha. Alima. Nah, alima itu bukan alama tapi alima. Begitu fi'il mudhari ya alamu. Gitu ya. Qabila. Nah, seperti qabil tu nikahak, qabil tu ya, bukan qobal tu, bukan. Qabil tu ya. Begitu juga labisa itu memakai, labis tu ya. Hazina itu sedih, bukan hazana atau hazuna tapi hazina ya. Syahidallahu annahu la ilaha, bukan syahada, syahidallah. Jahila ya jahalu kan. Rohima, nah rohima juga nggak ada rohama, rohima, ya. Tapi begitu fi'il mudhari yarhamu kalau bukan yarhimu atau yarhumu, ya yarhimu. Godiba juga dari sananya memang udah godiba, bukan godoba. Ya. Ahida ya hadu. Bakhila, habito. Amina ya manu kan. Amintu billah ya. Kalau bentuk lain amantu billah itu ada alifnya, amantu. Tapi kalau amina ya beriman. Hafidho itu juga bentuk fa'ila ya, hafidhallah ya. Terus apalagi kariha, labisa, satima, syarika ya, laiba, nadima,
Khojila itu takut ya. Terus tabi'a, nah, tabi'a yatba'u. Jadi semua bentuk pola dua ini fa'ila yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Pola lima itu yang fa'ula itu. Kaburo, kasuro, soluha, hasuna, ya, ba'uda, haruma, semua itu semua bentuk fa'ula, ya. Soluhat, ya, soluhat, ya. Sahula, karuma, ya, sajua, aduba, jabuna, sakula, itu berat, ya. Nah ini yang tidak bisa diubah. Jadi bunyi yang tidak bisa diubah, ya, dan kita harus mengikuti bunyi seperti itu, ya, vokal-vokal yang tetap di dalam sebuah kata, ya, kata kerja yang harus ini sendiri ya saya ambil dari beberapa, ya, ada buku sorof yang sudah menjadi e-book, ya, dan itu saya mengambil hanya beberapa kata aja, sebetulnya banyak katanya. Jadi ini hanya diambil ada 30, ada 24 gitu, ya, sesuai dengan format buku, ya. Jadi itu. Nah, kemudian ada fi'il mudhari, fa'il madi. Fi'il mudhari di halaman 36 itu merupakan perubahan bentuk kata yang secara horizontal, ya. Sesuai dengan buku sorof yang saya ambil dari buku yang klasik itu. Jadi saya mencoba menghidupkan lagi buku klasik karena di UI itu saya belajar di UI nggak seperti ini gitu, langsung ke percakapan kan. Jadi itu memang bahasa yang di universitas itu bahasa bukan untuk mengetahui Quran, bukan, tapi bahasa untuk berkomunikasi. Itu beda, sedikit tapi bisa digunakan. Kalau di pesantren enggak, banyak belajar teori aja terus. Tapi begitu ada orang Arab ngomong nggak bisa. Tapi kalau di UI, ya, universitas, bisanya taunya sedikit, tapi bisa digunakan. Jadi itu bedanya belajar bahasa di pesantren dengan di lembaga umum gitu sekarang. Ada gotul alobiyahnya, ya. Iya. Jadi penekanan belajar bahasa Al-Quran itu pada membaca, bukan pada berbicara, tapi iya, bukan pada komunikasi gitu, pada terjemahan, jadi menerjemahkan. Nah ini di halaman 36 itu pembagian bentuk kata menurut yang berbentuk horizontal, ya. Jadi satu kata itu kata kerja, ya udah pokoknya untuk memudahkan hafalan, ya, sebetulnya ini untuk anak-anak remaja, ya, atau anak pesantren di sini bisa sebetulnya, ya. Jadi yang penting hafal dulu. Kalau udah hafal, begitu ketemu kata ini, udah inget gitu, ya. Nah di sini ada 10, ya. Ada 10, ya. 10 itu bentuk kata kerjanya ada 4, bentuk kata bendanya ada 6. Kan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, itu fi'il, kata kerja. Kata kerjanya ada 4, bisa bentuk lampau, bisa bentuk sekarang atau nanti, bisa menyuruh, bisa juga melarang. Nah itu kata kerja. Sementara bentuk kata bendanya ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, isim makan, isim alat. Isim zaman dan isim alat itu jarang digunakan, ya, jarang, jadi sedikit aja. Nah ini kemudian di halaman 37 sampai 39 itu maksud dari pembagian bentuk itu, ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il madi gitu, ya. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari, apa yang dimaksud dengan masdar. Kemudian isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa, isim fi'il amar,
ya, sesuai dengan ini pembagian ya. Ya, itu dulu. Ya sampai di situ dulu mungkin ya. Ini kan baru sampai 38 halaman. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin kalau memang dibaca terus bisa didiskusikan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi saya bisa menjelaskan. Ya, sampai di situ dulu barangkali pengantar ya. Ya, gimana Pak Haji? Berdasai ya. Jadi supaya semuanya bisa saya mungkin kita pegang ya. Jadi manfaat kalau bukan cuma disimpan di rumah. Iya. Kita mungkin sama-sama nih pengen bisa telah ini. Iya. Jadi ada baiknya ini kan mungkin bapak-bapak ada yang sudah saya bagi ya dibawa ke rumah, di rumah dibaca dulu, terus didiskusikan di sini gitu, halaman sekian ya. Seperti Pak Saifuddin, Pak Janggar, Pernah belajar dari Pak Hatam juga. Dan dulu saya juga pernah dulu uang tentang penggantian sama yang kemarinnya itu. Tapi dari itu kan kata-katanya bisa berubah. Tapi kalau dasar itu nggak ada, nggak ngerti. Iya, baik. Jadi memang ini buku ini untuk kalangan yang mungkin sudah punya dasar ya, yang punya dasar, tapi untuk memperdalam. Kalau yang belum ada dasar memang belum nyambung. Awang-awang. Nggak ke ini gitu memang nggak apa ya fokus gitu. Awang apa ini? Iya, jadi yang harus. Jadi harus hafal semua kan? Iya. Lima, itu kan dari hafal semua. Makanya kalau ini diajarkan, sebetulnya ini diajarkan untuk anak-anak itu sebetulnya bisa ya, bisa. Tapi kitanya harus hafal dulu dan jangan meminta untuk langsung mengerti Quran, nggak bisa. Paling tidak menghafal dulu. Orang zaman dulu itu kan hitung-hitungan itu kali-kalian itu dihafal. Ya orang zaman dulu ya. Jadi 5 kali 5 itu udah 5 kali 5 25 tanpa ini. Jadi itu dulu harusnya ya. Tapi buku ini ya untuk yang sudah punya dasar, yang punya dasar, yang pernah belajar paling tidak di madrasah ya. Tapi kalau yang nggak punya dasar agak susah juga ya. Iya, bisa ya. Ini kalau memang ini berarti dari awal lagi kayak ada di buku sorobnya. Iya. Khusus buku sorobnya dulu kan kalau mau dihafal gitu. Iya. Kalau caranya sebetulnya udah langsung matang gitu ya. Matang itu paling tidak ya logika dulu ya logika. Iya. Jadi kita mulai dari mana? Bisa mulai dari hafalan dulu tanpa harus mengerti maksudnya. Ya, hafalan dulu. Nah setelah hafal, setelah ada gambaran hafalan, itu baru nanti nyambung ke teori. Ya. Jadi halaman 60 itu sebetulnya hafalan, yang berbentuk tabel itu hafalan. Jadi dihafal aja dulu, ya itu sampai ke halaman 58 itu. Hanya ini dikelompokkan dengan sedikit teori ya, bahwa fiil itu ada yang berbentuk ada yang salim kan, salim itu artinya hurufnya itu tidak ada huruf elat ya, itu udah teori juga. Doroba, fataha itu tapi udah mulai kola, nah, soma itu kan udah beda. Soma kola dengan ada huruf ilat itu udah masalah lagi, udah bentuk lagi. Iya. Jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya Pak Haji Saifuddin. Ini kan hanya pengantar dari buku ini. Ini hanya mengisi waktu bagaimana caranya supaya bisa jadi buku di akhir-akhir. Saya justru pendahuluannya di akhir gitu. Ya, jadi paling tidak ada kenang-kenangan lah untuk masjid ini kalau saya
meninggal bisa dibaca untuk yang teman-teman yang lain. Ya, sampai di sini aja dulu mungkin ya. Iya, kayaknya tidak harus setiap hari ya, seminggu sekali ya. Atau mungkin harusnya dibantu dengan slide gitu. Iya, karena ini gampang kalau di slide tinggal ada ininya. Hari Sabtu aja kalau sementara hari Sabtu tapi istiqomah. Ya terserah disepakati mau hari apa. Oh ya. Sekarang ini hari apa? Sabtu. Sabtu. Kalau saya sih udah pensiun jadi tidak. Ya. Kalau mau Sabtu boleh Sabtu aja. Pak Haji kan atau biasa keliling Sabtu. Ya. Oh di Ramadan ya udah 4 kali aja, berarti kan 4 Sabtu ya. 4 Sabtu membaca buku ini. Iya. Selama Ramadan berarti hari Sabtu kita baca buku ini ya. Tapi dari Sabtu ke Sabtu kan ada seminggu. Nah silakan baca di rumah masing-masing. Sehingga di sini tuh bisa untuk diskusi. Halaman sekian saya nggak ngerti gitu. Nah baru saya jelaskan gitu. Atau apa maksudnya ini kok ada yang salah mungkin di sini. Ada yang salah. Bisa di... Saya kan semi pesantren jadi. Ya. Yang kedua kita punya. Iya. Memang itu apal aja gitu, diapalin aja. Jadi memang tidak tahu logika. Baru belakang-belakang ini karena kita berpikir, oh ternyata maksudnya ini gitu. Iya. Baru ketemu gitu. Iya. Lalu cuma dia apa, pokoknya apa. Iya kan? Iya. Disarankan iya bener apa sih? Logikanya belum, kalau namanya masih SD kan, SD SMP 8 mentok kan. Iya, iya. SD SMP kan berarti cuma nggak paham logika ini. Iya, iya. Tapi sedikit-sedikit tahunya baru sekarang nih, maksudnya sekarang ini yang namanya film Madi, film udara, ternyata itu untuk custom, untuk sekarang gitu kan. Oh ini kebayang gitu, udah belajar bahasa Inggrisnya, belajar bahasa Indonesia, baru ternyata ini loh maksudnya. Kagak ngerti ya. Yang fi'il madi ya ulu fi'il mudhari. Dia lagi gitu maksudnya. Masih kecil banyak kan suruh hafal. Iya, justru manfaat gitu. Iya. Jadi oh iya kebayang di sini. Oh di situ ternyata ada fi'ilnya 1, 2, 3-nya gitu. Saya sempat berpikir itu anak-anak yang di sini daripada hanya baca dikir, baca sholawat, baca itu ada baiknya tuh dikasih inian gitu, hafal. Itu bekal dia untuk masa depan dia pada saat dia memperdalam agama daripada hanya baca sholawat itu. Kalau dikasih ini kan nanti akan berkembang sendiri gitu. Masalahnya dasarnya kan. Iya. Ininya apanya SDM-nya. Iya. Iya. Waktu kecil buat apa? Bahasa tulisan Arab Melayu masih mampu. Iya. Baca dan nulis masih mampu. Iya. Terus itu Arab Melayu. Iya, Arab Melayu. Tulisan bahasa Melayu. Sekarang kitab-kitab yang bahasa Arabnya Melayu, Saya masih Bisa, iya, bahasa. masih bisa. Arab Melayu. Madrasah masih bisa. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang sudah bingung juga kan. Huruf ang Madrasah kan bisa. dari kelas 1 ke kelas 6. Iya. Iya. Bisa. sama juga saat waktu kita masih sekolah SD, SMP, SMA, kan belajar matematik ada sinus, kosinus. Iya. Ternyata sekarang kita belajar mamat harus pakai itu. Oh gitu, iya. Iya. Itu belajar palak lah saya belum baca. Belum ada waktu. Ya baik, jadi kita sepakati aja hari Sabtu kita baca buku ini, diusahakan. Lihat si Pak. Iya, santai aja. Dibaca dulu di rumah, nanti Iya, betul. Dibaca di rumah. Jadi pelan-pelan dibacanya apa? Ini aja. Nggak apa-apa. Baca dulu di depan satu halaman apa. Ini setiap pertemuan dibaca. Kita pada dapat semua kan ya.
Iya. Di halaman 105 itu ada contoh ya, contoh ulasan tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah diulas dari segi tata bahasa, tapi tidak hanya sorof, tapi ilmu tata bahasanya, nahunya ya. Bismillah itu terdiri dari apa aja? Bi-nya itu huruf jar, ismi itu artinya nama. Jadi bi itu dengan nama Allah. Kenapa kok bismillahi tidak bismillahu gitu ya? Oh, sebab bi itu kan huruf jar. Jadi itu di sini dicoba praktek menggunakan ilmu nahu untuk membahas surat Al-Fatihah. 105 sampai 100 berapa nih? Sampai terakhir ya, sampai 111. Itu ulasan mengenai surat Al-Fatihah itu dibahas dari segi kebahasaannya, ilmu bahasanya, tata bahasanya ya. Apa beda Rahman dengan Rahim misalnya? Rahman itu sama-sama berasal dari isim fa'il Rahman, tapi itu berkaitan dengan makna ya, makna ya. Alhamdulillah. Termasuk di dalamnya Al-Fatihah itu kan misalkan ada iyyaka na'budu, ada kata na'budu gitu ya. Iyyaka nasta'in, na'budu dari kata abada ya'budu, nahnu na'budu, nasta'in juga begitu. Nah, nasta'in itu bentuknya bukan 3 huruf tapi udah lebih. Asalnya lagi ana ya'unu, ista'ana yasta'inu. Ya itu. Jadi mungkin untuk Sabtu depan saya kasih PR. Bapak-bapak baca 105 aja. Al-Fatihah ya, baca 105 sampai 111 ya. Jadi untuk membahas surat Al-Fatihah dari segi kebahasaan. Ya, dari segi kebahasaan. Itu akhir ya. Nggak tahu memang harus mulai dari mana gitu. Karena banyak sekali masalah. Masih emang dari awal. Jadi Iya. apa yang dari ini gitu kalau istiqomah ini kan masalahnya nanti kan capek. Istiqomahnya itu berat. Iya. Istiqomahnya. Boleh dari awal ya. Ini kalau slide-nya sih mungkin walaupun belum pernah belajar ya mungkin Mulai dari itu aja berarti kan nih 14 ke bawah sudah. Oh itu rumus sorof ya, sorof. Jadi perubahan bentuk kata ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Ya. Katanya dia paling itu. Iya. Jadi kalau begitu ya yang bisa dibaca itu mulai dari halaman 40 ya. 40 itu sengaja dikelompokkan ya. Mungkin halaman 40 itu yang horizontalnya bagaimana, yang vertikalnya bagaimana. Bisa ya. Saya memilih kata-kata yang memang ada di Quran gitu. Kalau yang nggak ada di Quran ya nggak saya pilih. Sebab itu bahasanya untuk tujuan yang lain. Nah, ada baiknya juga dikaitkan dengan kata-kata di Quran itu sendiri ya. Di surat ini, di ayat ini gitu. Ada. Langsung praktek kepada Al-Quran ya. Seperti kata Fatahah di Quran tuh ada berapa kan, ada tuh. Saya punya buku namanya Fathur Rahman ya. Isinya mengenai daftar kata. Fatahah itu ada di surat apa aja gitu, ada sekian gitu. Tapi sekarang di web juga udah ada ya. Ada aplikasinya asal sekarang. mau aja. Asal mau buka aja sih ada apa? Iya, ada ya. Jadi itu Tergantung keperluan aja. ya nggak apa-apa, ini silaturahmi aja lah yang ada di sini ya. Pak Hatam Pak Hatam udah ada, Pak Hasan sebetulnya bisa kan sedikit udah ada pengetahuan gitu tentang ya, jadi bisa mungkin sampai di sini. Pak Haji Saifuddin mau ada cukup lah barangkali itu yang sebagai pengantar dari buku ini ya. Banyak kekurangan tentunya dan tapi bisa mulailah belajar ya, walaupun secara minimal ya. Dan kita
ingat lagi. Iya, paling tidak mengingat apa yang sudah dipelajari zaman dulu. Kembali lagi. Ya, paling tidak kita berusaha untuk berubah, yang tidak tahu jadi tahu, yang dulu lupa sekarang jadi ingat lagi gitu ya. Ya, berusaha untuk menambah ilmu, memperbaiki ya, menambah yang sudah ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.